guys, di sini saya bakal menganalisis tentang kepemimpinan Bapak Panji Gumilang, yang mana kita tahu bahwasanya Pak Panji Gumilang itu adalah pemimpin dari Pondok Pesantren Al Zaitun, pondok yang lagi viral kemarin. Banyak sekali menuai kontroversi karena sebagian pandangannya dianggap menyimpang dari tradisi kepemimpinan Islam, yang mana yaitu menekankan musyawarah, amanah, dan juga keteladanan. Dalam pidato-pidatonya, ia menonjolkan gagasan kebangsaan dan juga kesetaraan, namun sering berbenturan dengan norma-norma syariat yang mapan. Oke, dari situ sebelum kita menganalisis kepemimpinan Pak Panji Gumilang, baiklah kita akan melihat pidato beliau terlebih dahulu agar kalian yang menonton bisa juga menganalisis bersama-sama tentang bagaimana Pak Panji Gumilang tersebut dalam memimpin Pondok Pesantren Al Zaitun. Selamat menonton. Dengan apa merdeka itu? Bukan dengan senjata, ketepel pun tidak. Lagi-lagi ilmu pengetahuan. Dari hukum sampai diplomasi, dari kecanggihan penampilan untuk berdiplomasi. Mengapa? Karena syarat ilmu. Berarti kebangkitan Indonesia itu adalah ilmu. Oke guys, di sini kita bakal menganalisis pidato beliau terlebih dahulu ya. Nah, di sini beliau menggunakan gaya karismatik yang mana penuh keyakinan juga membangkitkan semangat pengikutnya, dan isi dari pidato tersebut ialah menekankan kebangsaan, kesetaraan, dan juga pendidikan sebagai jalan membangun Indonesia. Nah, jadi perbedaannya ia tuh lebih berfokus kepada ideologi kebangsaan daripada ortodoksi Islam, sehingga menimbulkan yang namanya pro kontra. Saya sedikit menjelaskan tentang kepemimpinan dari prinsip kepemimpinan dari Rasulullah SAW, yang mana beliau menggunakan 4 prinsip, yaitu adalah sidik, jujur, pemimpin harus benar dalam ucapan dan tindakannya, jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya dan juga perkataannya. Nah, yang kedua adalah amanah. Amanah ini dapat dipercaya, yaitu menjaga kepercayaan umat dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga, menyampaikan atau tabligh, ia menyampaikan kebenaran dengan risalah Allah dengan jelas. Yang keempat atau yang terakhir, cerdas, fatonah, memiliki kecerdasan dalam strategi komunikasi dan juga pengambilan keputusan. Menganalisis kepemimpinan Pak Panji Gumilang dalam perspektif Islam, yang mana nilai dasar kepemimpinan Islam itu ialah Islam menekankan untuk amanah, kepercayaan, syurah, musyawarah, keadilan, dan juga uswah, yaitu keteladanan. Nah, di sini pemimpin yang sebenarnya harus menjaga yang namanya akidah, syariat, dan juga akhlak umatnya. Nah, kalau masalah Pak Panji Gumilang, beliau adalah pemimpin Al Zaitun. Ia dikenal sebagai pendiri dari dan juga pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun. Beliau ini adalah mengusung gagasan mazhab Soekarno, yang mana menekankan nasionalisme dan juga bukan semata-mata untuk ortodoksi Islam. Kalau pernyataan yang sering terjadi, dia lebih ke kontroversial. Misalnya sosial tata cara, tentang soal tata cara sholat Idul Fitri yang berbeda atau berjarak-jarak, wanita yang sebagai khotib, hingga salam Yahudi. Nah, persoalan inilah yang membuat kontroversi bagi orang-orang atau ustadz-ustadz yang di luar sana. Nah, di sini kalau dari positif Pak Panji Gumilang dalam memimpin, ia lebih fokus pada pendidikan. Dia lebih kebangsaan dan juga kesetaraan, menunjukkan semangat ke rahmatul alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam, dalam menegakkan untuk membuat Indonesia lebih maju. Nah, kalau di sisi negatifnya dalam pemimpinan Pak Panji Gumilang ini, dalam pandangan dianggap menyimpang dari syariat dan juga sehingga menimbulkan keraguan terhadap prinsip amanah dan juga keteladanan. Itu yang tadi, yang dia sholat idnya itu berjarak-jarak, terus yang khotibnya itu adalah perempuan. Itu sangat melenceng dari diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Nah, jadi kesimpulannya, kalau Rasulullah SAW menjadi teladan kepemimpinan Islam yang sempurna, yang berlandaskan wahyu dan juga syariat. Sedangkan Pak Panji Gumilang, beliau memiliki kontribusi positif dalam bidang pendidikan juga toleransi, meskipun pendekatannya lebih ke berorientasi pada kebangsaan dan juga pluralisme. Nah, di sini jadi sebelumnya analisis ini hanya bukan untuk menjatuhkan ya, melainkan sebagai bahan refleksi agar kepemimpinan lebih baik lagi dan tetap selaras dengan nilai-nilai Islam yang telah ditentukan, dan menekankan yang namanya prinsip dari Rasulullah SAW, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan analisis pada
Pak Panji Gumilang pemimpinannya udah bagus, cuman lebih disarankan lagi dari tadi yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.